Kolose pasalnya yang pertama, ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya pagi hari ini hati kita siap menerima berkat yang baru yang Allah sediakan setiap hari. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang Kristen, kita tentu tidak asing dengan kata atau kalimat atau frasa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, kita tentu tidak asing, sebab memang itulah pengakuan iman kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Kita percaya bahwa di dalam karya keselamatan dan di dalam karya pendamaiannya, kita boleh mengalami kehidupan yang kekal. Tetapi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga mengenal Kristus sebagai gambar Allah? Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah. Bahkan dikatakan di dalam Kristuslah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di alam ini maupun yang ada di semesta ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Kristus sebagai gambar Allah rupa-rupanya mau mengingatkan umat di Kolose berkaitan dengan apa yang Kristus alami, apa yang Kristus jalani ketika Ia berada di dunia ini. Rasul Paulus juga menambahkan bahwa Kristus adalah yang sulung dari antara mereka yang dibangkitkan dari antara orang mati. Itu berarti bahwa segala karya dan perjalanan hidup Kristus
selama ia berada di dunia ini mau menggambarkan, mau menceritakan, mau mengabarkan, mau menyerukan bagaimana Allah bekerja dan berkarya bagi dunia ini. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, jemaat atau umat di Kolose diingatkan untuk merespon pengenalan mereka terhadap siapakah Kristus dengan sikap hati yang mau bertekun. Kita ingat bahwa situasi dan kondisi jemaat pada waktu itu tidaklah berada di dalam kondisi baik-baik saja. Ada berbagai-bagai pergumulan, ada berbagai-bagai kesukaran, ada berbagai-bagai masalah yang dihadapi oleh jemaat Kolose, bahkan juga dialami oleh Rasul Paulus sendiri, dan ya, itu semua dihadapi dengan ketekunan. Itu semua dihadapi dengan hati yang betul-betul memandang setiap masalah, memandang setiap pergumulan dengan hati yang betul-betul taat, berkomitmen, teguh di dalam iman kepada Kristus. Segala perkara, segala persoalan, segala masalah memang dapat menggeser, mengguncangkan, tetapi Rasul Paulus berpesan, hendaklah engkau tetap bertekun di dalam iman. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi akhir-akhir ini juga menjadi pukulan yang keras bagi kehidupan iman orang-orang Kristen. Mungkin ada di antara kita yang terpapar virus corona, padahal kita sudah melakukan protokol kesehatan. Kita telah mengenakan masker, kita telah menjaga jarak, kita sudah menghindari kerumunan, tetapi tetap saja kita diizinkan terpapar virus corona. Hari-hari ini kita berduka cita sebab ada pribadi-pribadi yang kita kenal yang harus berpulang mendahului kita. Kita merasa kehilangan, dan itu tentu saja dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Ada di antara kita juga yang harus mengalami pendapatan yang menurun, khususnya di dalam masa-masa PPKM darurat ini. Pembatasan demi pembatasan membuat gerak kita betul-betul terbatas, sehingga tidak dapat dengan leluasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan relevan sekali mengingatkan kita, hendaklah kita tetap bertekun di dalam iman.
segala masalah tersebut janganlah menjadi perkara yang membuat kita hanyut, terseret, dan kemudian menjauh dari Tuhan. Tetapi justru saya mau katakan, inilah kesempatan bagi kita semua untuk datang di hadapan Allah, datang di hadapan Tuhan, dan kita semakin percaya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, tetap bertahan, tetap memiliki semangat, tetap hidup bertekun di dalam iman kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau memperkenankan dan mengizinkan kami untuk mengalami berbagai-bagai kesulitan pada hari-hari ini. Dan oleh karena itu, di dalam iman kepada Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa memohon, kiranya Engkau tetap memampukan kami untuk memiliki kehidupan yang bertekun di dalam Kristus. Tolonglah kami, sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Tetap semangat, tetap bertekun dalam iman, dan senantiasa hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.